Oke, Bang Milano ini melihat perseteruan antara Doktip nih, dokter Doktip mereview produk-produk para owner skincare yang ternyata diduga mengandung merkuri dan berbahaya nih untuk kesehatan. Abang sendiri melihatnya seperti apa sih Bang? Ini kan rame banget nih Bang. Ya sebenarnya ya kalau menurut saya ini pemerintah memang sudah harus mengambil langkah, terutama BPOM POM. Jadi jangan kesana nanti ada keberpihakan atau ada main mata dengan skincare tertentu. Mestinya memang dipanggil semua dan diperiksa semuanya. Itu yang paling fair. Karena memang skincare ini setahu saya, yang saya tahu ya, mereka bukan mereka yang bikin. Jadi mereka tuh ngambil dari pabrik. Contohnya mengambil dari satu pabrik lah. Nah pabrik inilah yang mendaftarkan ke BPOM POM. Kemudian beberapa skincare ngambil ke si pabrik ini. Isinya berarti mau nggak mau pasti sama. Paling cuman bedanya itu adalah kemasan atau parfumnya atau seperti apalah. Atau merek. Ya karena merek udah pasti. Karena kan beda perusahaan skincare. Iya. Tapi ngambilnya tetap di satu, misalnya di satu pabrik lah. Nah si pabrik ini yang mendaftarkan BPOM POM dengan komposisi seperti ini yang dirasa aman, itulah makanya akhirnya mereka kontrak dengan beberapa skincare. Nah, tapi efeknya apa? Kita nggak pernah tahu karena izin yang diberikan BPOM POM terkait kandungannya itu yang sudah didaftarkan ke depannya apakah masih sama atau tidak kan kita nggak pernah tahu. Si pemilik skincare ini juga, karena itu kan karena setahu saya itu jadi rahasia si pabrik. Tapi yang jelas kenapa diambil sama perusahaan-perusahaan skincare ini karena pasti udah dicoba, menurut mereka aman baru mereka jual. Nah inilah mestinya BPOM POM itu mestinya memperketat, pemerintah memperketat aturannya, pengawasannya, apakah perlu dalam sebulan atau dalam 2 bulan sekali dicek lagi apa kandungan yang didaftarkan tetap sama atau enggak. Jadi kita nggak pernah tahu isi kandungannya itu seperti apa. Nah kalau misalnya BPOM bilang satu produk ini itu nggak fair juga. Memang mestinya BPOM harus memeriksa semuanya. Kalau saya bilang, biar tidak ada kecurigaan di antara pemilik-pemilik skincare juga ada main dengan BPOM atau seperti apa. Intinya negara harus benar-benar melakukan pengawasan yang lebih ketat lah terkait skincare ini. Karena kalau misalnya ternyata skincare-nya juga bagus atau seperti apa kan ini kan sebenarnya kan jatuhnya seperti pengusaha-pengusaha lokal juga. Ini kita harus bantu juga pengusaha-pengusaha lokal. Tapi memang yang aman, yang bisa dijamin lah kualitasnya menurut undang-undang kesehatan juga terjamin. Jadi masyarakat terlindungi lah. Oke Bang, ini kan sebenarnya tanggung jawab dari BPOM nih untuk masalah produk-produk skincare ya kan berbahaya terus kandungannya. Nah, tapi ini ada seorang dokter nih, Doktip yang disebutnya Doktip itu justru dialah yang mereview ternyata membuktikan bahwa kandungan itu terindikasi diduga ada merkuri dan ternyata overclaim terus berbahaya lah. Gimana Bang menurut Abang nih? Ya itu karena kurangnya pengawasan kalau saya bilang, kurangnya pengawasan dari pemerintah. Seperti saya bilang tadi, produk yang ditawarkan pada perusahaan-perusahaan skincare ini pada saat mengambil di pabrik itu kan udah pasti di BPOM POM. Dengan mereka udah mendaftarkan BPOM POM bahwa ini produk ini adalah aman. Nah, tapi kedepannya seperti apa kita nggak pernah tahu. Berjalan waktu setahun, 2 tahun atau berapa lama kita nggak pernah tahu apakah tetap sama komposisi itu, apakah ada perubahan komposisi itu. Itu yang kita tidak pernah tahu kan perusahaan-perusahaan kosmetik ini. Nah, kalau yang tahu itu harus dihukum dengan berat karena udah tahu itu berbahaya. Kenapa kok malah tetap mengedarkan? Nah, itu lain lagi. Itu kita butuh pihak kepolisian lah sebenarnya bekerja sama dengan pihak BPOM. Kan masyarakat intinya masyarakat yang dirugikan. Kalau misalnya sampai ada masyarakat nih ya pengguna kosmetik merasa ini gatal atau ada akhirnya ada efek samping, laporkan aja biar diperiksa sama pihak kepolisian, biar diuji lagi apakah kandungan dari kosmetik yang mereka jual di pasaran itu kosmetik itu aman atau tidak. Makanya masyarakat juga perlu pengawasan. Selain dari pemerintah, masyarakat juga kalau merasa ada yang kurang cocok, merasa kok ini jadi berbeda ya. Mungkin di awal bagus, setelah berapa bulan pemakaian kok ada berbeda. Nah, laporin aja ke pihak berwenang.
Karena memang pengawasan itu tidak hanya kita serahkan ke negara, tapi juga masyarakat juga harus tetap mengawasi produk-produk ini. Kita bukan tidak suka dengan produk-produk lokal. Justru kita harus mendukung produk lokal. Tapi ya itu pengawasannya juga harus diperketat. Kasihan juga pengusaha-pengusaha. Dan satu lagi, masyarakat juga harus jeli dalam memilih produk. Kalau saya bilang yang paling aman adalah kalau punya klinik dan punya dokter ahli. Memang ada kliniknya, ada dokternya, peralatan segala macam, itu saya rasa lebih aman. Karena kemungkinan kan ada dokter yang benar-benar mengawasi produk tersebut. Tapi kalau cuman jualan aja ya, karena itu setahu saya kalau cuman jualan yang melalui online segala macam itu ya karena produknya pasti sama. Bisa jadi sama dengan beberapa produk yang lainnya karena ngambil itu di tempat yang sama. Itu saya bilang, makanya pengawasannya perlu dari pemerintah itu terhadap pabrik-pabrik inilah, pabrik-pabrik yang mensuplai ke pengusaha-pengusaha kosmetik. Bang, tapi kalau abang sendiri melihat apa yang dilakukan Doktip nih, mereview produk-produk yang diduga mengandung merkuri itu, gimana abang melihatnya? Ya, bagus. Bagus. Bagus, saya setuju kok. Tapi jangan sampai ada kesan bahwa ini ada pesanan untuk menghancurkan satu brand, satu nama. Itu kan juga nggak fair. Kalau memang perlu periksa semuanya aja, termasuk yang mereview. Kalau dia punya perusahaan kosmetik, periksa juga sama BP POM. Biar fair lah. Bang, ini kalau boleh dibilang ini kasat mata aja ya. Apakah ini terkait dengan persaingan bisnis antar para produk atau para kosmetik skincare itu sendiri? Gitu? Kalau saya melihatnya tidak mau berasumsi lah bahwa mudah-mudahan memang niatnya adalah baik untuk melindungi masyarakat. Dengan terbongkar ini kan ada efek bagusnya juga. Jadi masyarakat lebih care dalam memilih produk kecantikan atau skincare. Dan pemerintah juga mestinya dengan ramainya masalah skincare ini, mestinya ini momen buat pemerintah sendiri. Perannya BP POM seperti apa dalam pengawasan skincare ini gitu loh. Tapi ini kan produk-produk ini kan banjir ya, artinya produk skincare ini belakangan ini kan memang marak di masyarakat. Terlebih juga terkait soal harganya yang mungkin masyarakat akhirnya tertarik dengan salah satu produk gitu kan. Apakah ini bentuk persaingan juga, Bang? Oh iya, Pak, udah pasti. Itu persaingannya gini loh. Bisa aja jadi kenapa produk ini semakin tidak berkualitas karena ada perang harga. Dari pabrik bisa aja ngasih harga dengan lebih murah, jadi nggak ketahuan apa isinya. Sementara mereka jualnya kan dengan kalau yang skincare yang udah punya nama dengan harga yang dikasih sama pabrik murah kan keuntungan lebih besar. Udah pasti, jadi saling tarik menarik antar pengusaha juga sebenarnya. Nah itu yang sebenarnya pemerintah harus benar-benar awasi. Masyarakat juga harus jeli dalam memilih ini. Jangan tergiur dengan nama besar misalnya si A gitu, produknya si A segala macam, ternyata memang tidak bergerak di bidang itu. Kan banyak kayak kemarin ternyata dia bukan dokter, ternyata sarjana pertanian ya kalau salah ya. Nah kan seperti itu loh. Maksudnya masyarakat juga harus jeli melihat siapa sih pemilik dari skincare ini. Apa dia benar ahli kecantikan atau bukan? Karena memang banyak, ya mohon maaf, teman-teman artis juga atau seperti apa karena punya nama akhirnya buka skincare, ya itu karena dia cuma model kemasannya aja diganti. Hanya ganti kemasan, mungkin dengan parfumnya doang berbeda, sementara isinya adalah sama dengan produk-produk lain. Karena memang kontraknya seperti itu. Artinya yang patut dipertanyakan sebenarnya pabrik ya, bukan si pengusaha skincare ini sendiri. Kalau saya karena yang mendaftarkan ya rata-rata yang mendaftarkan itu ke BPOM itu adalah pabrik sebenarnya. Pabrik, kecuali memang dokter yang mengeluarkan produknya sendiri. Racikan dokter sendiri itu beda. Kalau yang massal
dengan ngambil produk itu yang udah jadi dari pabrik, itu resikonya seperti itu. Oke.